BUMDes pasal 73 PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes yang di dalamnya memuat bahwa pengelola kegiatan DPM SPNPM itu wajib dibentuk menjadi BUMDes bersama, dan ini waktunya hanya tinggal beberapa bulan lagi Pak. 2 Februari 2022 itu diharapkan bisa selesai. Ya. Kemudian ini juga merupakan bagian untuk mencari perlindungan hukum kepada UPK ataupun pengelola DPM yang selama ini pasca pengakhiran PNPM itu istilahnya kalau bahasa-bahasa yang beredar seperti anak yang kehilangan ibu kandung. Begitu berakhirnya program PNPM. Kesannya seperti itu, walaupun mungkin ada yang mencoba mandiri, walaupun udah nggak ada lagi ibu, mencoba juga hidup mandiri. Jadi ada yang sudah berhasil, ada yang bisa menunjukkan kesuksesannya, termasuk di sini mungkin tadi Pak Anu juga sudah menyampaikan ada salah satunya di UPK Muara Batu yang hari ini sudah bertransformasi pasca keluarnya PP 11 itu sudah langsung mencoba mencari hidup kembali dan sudah disepakati transformasinya. Jadi UPK Muara Batu itu sudah menjadi BUMDes EKD hari ini. Walaupun dalam proses ini mungkin kita pahami juga karena pada saat itu juknisnya belum keluar, panduan teknisnya belum keluar, jadi ada proses yang terlewat. Ada musyawarah desa yang tidak dilakukan dan ada review inspektorat yang belum dilakukan. Namun secara keseluruhan, kalau kita lihat untuk tahapan yang dilakukan itu sudah memenuhi, hanya tinggal yang review ini. Tapi ini wajib dilakukan juga. Review ini tetap harus dilakukan ulang. Karena dari segi kondisi keuangan UPK Muara Batu itu alhamdulillah masih bagus. Ya. Namun mungkin dari pengelolaan kegiatannya ada kegiatan yang agak sedikit beralih dari kegiatan pada saat PNPM. Yang seharusnya yang dilakukan hanya pengelolaan dana bergilir, kelompok simpan pinjam khusus perempuan ataupun WP-nya, tapi kita di Aceh tidak ada WP kebetulan. Jadi ada salah satu kegiatan yaitu perkreditan barang. Jadi agak keluar daripada PTO pelaksanaan PPM. Nanti ini bisa diperbaiki ke depan. Ya. Nah, terkait dengan prinsip-prinsip transformasinya ini tetap memenuhi prinsip kepemilikan bersama masyarakat, kemudian partisipatif dan demokrasi, sederhana, berpihak dan jeli, keterbukaan, kemandirian, kemudian kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, kegotolongan, dan juga harus berkelanjutan. Yang ini tidak saya yakin semua. Nah, kemudian tujuannya ini kita lihat beberapa tujuannya. Salah satunya yaitu dapat memberikan dasar kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengembangan. Ini sebenarnya lebih kepada dasar adanya peraturan terkait dengan ataupun tujuan adanya peraturan terkait dengan transformasi UPK SPNPM ini. Nah, secara umum kita lihat apa-apa saja yang harus dilakukan pengalihan. Jadi ada 4 di sini: pengalihan aset, pengalihan kelembagaan, pengalihan personil, dan pengalihan kegiatan usaha. Ya, dan semua proses pengalihan ini harus dilakukan dalam proses musyawarah antar desa. Dalam MAD, wajib di MAD-kan. Nanti juga kita melihat siapa yang harus hadir dalam pelaksanaan MAD tersebut. Unsur-unsur yang dihadirkan siapa? Ya, jadi tetap harus melalui proses MAD. Nanti apa hasil-hasil yang harus dikeluarkan diantaranya itu sudah pasti harus adanya berita acara musyawarah antar desa, dan kemudian memuat di sana anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga rencana kerja BUMDesmas RKD itu sendiri saat nanti sudah bertransformasi. Yang semuanya itu harus ditetapkan melalui peraturan bersama kepala desa ataupun perkades. Permades ya, peraturan bersama kepala desa. Permades, perkades. Nah, bagaimana yang disebut dengan pengalihan aset? Terlihat di sini sumber aset dana bergulir. Tadi Pak Mukhtar sudah menyampaikan. Sumber asetnya itu yang pertama ada dari hibah atau bantuan
PLN, kemudian pengembangan modal artinya dari keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana bergulir ini sendiri, dan kekayaan lain yang sah, contohnya salah satunya adalah sumber bunga rekening masing-masing kecamatan. Ini terkait dengan pengalihan aset. Kemudian pengalihan kelembagaan. Nah, ini mungkin yang sering terjadi, sering beredar isu-isu yang mungkin gimana ya bilangnya, yang meresahkan terkait dengan pengalihan kelembagaan ini. Sering beredar isu. Sebenarnya itu isu, hanya isu. Memang ya walaupun hanya isu, tapi itu bisa membuat kita agak ada mungkin ada beberapa orang yang ada khawatir atau bagaimana, sehingga mungkin banyak kondisinya yang hari ini kalau tidak memahami bagaimana sebenarnya proses transformasi yang diinginkan, itu menganggap punyoka barokan sama saja ya Pak, punyoka barokan anak loya kalian kamu kok tiba-tiba punyoka aturan segala macam ya ubah-ubah UPK dari yang sudah kami jalankan tiba-tiba diubah menjadi BUMDesma. Apalagi lagi dengan isu yang beredar di kecamatan, oh ini kita sudah bisa ganti jadi BUMDesma, UPK nanti nggak pakai lagi, BKAD nggak pakai lagi, tim verifikasi nggak pakai lagi. Gitu. Ini mungkin karena isu saja, ya, karena prosesnya juga tidak, belum semuanya paham seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, kelembagaan yang dialihkan di sini ini juga melalui proses musyawarah antar desa yang dihadiri oleh unsur seluruh kepala desa nanti di saat MAD, kemudian seluruh ketua BPD ataupun KUAPE, kemudian pengelola kegiatan DPM-nya sendiri, dan dari unsur kecamatan serta perwakilan kelompok masyarakat penerima manfaat. Ini unsur MAD nanti, ya, perwakilan untuk MAD. Lanjut Pak, ini masalah nanti bagaimana pengalihan kelembagaannya nanti akan kita jelaskan. Kemudian pengalihan personil. Nah ini terkait dengan pengalihan personil. Ini mungkin yang saya maksud dengan isu-isu tadi ya. Mungkin mohon maaf bapak-bapak ibu sekalian, gambarnya harus ini ya, pakai apa ya? Pakai kacamata besar ini. Nah yang di sampingnya itu, yang di sebelah kanan itu adalah struktur organisasi BUMDesma. Struktur organisasi BUMDes bersama LKD sesuai dengan PP 11. Kemudian terkait dengan pengelola BUMDesma LKD itu harus melibatkan pengelola kegiatan DPM SPMPM dalam pembentukannya. Ini yang saya sebutkan tadi. Artinya mungkin ada kekhawatiran dari kelembagaan yang lama itu mau diganti semua karena sudah beralih menjadi BUMDesma. Ini jelas ditegaskan bahwa tetap melibatkan pengelola kegiatan DPM SPNPM-nya, dan itu juga tentunya melalui proses evaluasi yang salah satunya adalah review inspektorat tadi terkait dengan kondisi keuangannya. Gitu. Nah pada saat mungkin dengan kondisi keuangan juga, apakah yang banyak mengendami rekening tidak berjalan, UPK-nya tidak aktif, apakah itu harus pengurusnya harus diganti? Belum tentu, karena banyak alasan tidak aktif itu. Ya, yang jelas proses ini tetap melibatkan, dan dalam pemilihan nanti struktur kepengurusan BUMDesma itu pengelola yang lama tetap dilibatkan. Makanya saya agak ini juga karena ini nggak terlalu kelihatan, karena di unsur di bawah ini, di atas paling atas untuk struktur organisasi BUMDesma-nya itu ada MAD sebagai unsur pengambil keputusan tertinggi setiap kegiatan dari BUMDesma. Kemudian di sampingnya lagi ada pengawas, itu bisa berasal dari BP, UPK, PMPM untuk pengawasnya, unsur pengawas. Kemudian ada direktur utama. Direktur utama ini silahkan disepakati juga nanti di kecamatan. Siapa yang akan dijadikan direktur utama? Bisa jadi dari pengurus yang lama, silahkan dari ketua yang lama dijadikan sebagai direktur utamanya. Gitu, ya. Kemudian penasehat. Itu penasehat memang secara ex officio harus dari kepala desa, kecuali kepala desanya memberikan kuasa kepada orang lain untuk tidak beliaunya yang menjadi penasehat.
Yang di sebelah kirinya itulah struktur utama pengelola dana bergulir masyarakat. Bumdesma LKD-nya. Di bawah pelaksana hariannya itu. Ya, pelaksana hariannya yaitu terdiri dari direktur pengelolaan DPM. Misalnya mungkin ini teknisnya nanti disepakati di kecamatan. Apakah yang direktur utama itu dijadikan sebagai dari unsur ketua ataupun dari unsur BKAD yang lama, kemudian dari direktur DPM-nya sendiri itu dari UPK. Artinya tetap melibatkan, sekali lagi saya sampaikan, tetap melibatkan pengurus yang lama. Itu ya. Kemudian di bawahnya ada manajer tata usaha, itu bisa dari ex-sekretaris UPK. Kemudian manajer pendanaan dari tim pendanaan yang lama. Tim verifikasi di atas manajer PP, di bawah ada pendanaan PP, manajer keuangan juga. Bukan, manajer keuangan ya. Kemudian ada manajer tim verifikasi, itu juga dari ex tim verifikasi, manajer pendanaan ex pendanaan, dan manajer keuangan itu dari ex bendahara. Jadi intinya itu semua unsur UPK PNPM yang lama ataupun pengelola DPM PNPM itu dijadikan sebagai pelaksana operasionalnya Bumdesma LKD. Itu ya. Dan ini juga tetap melalui proses musyawarah antar desa seperti yang disampaikan tadi. Nah, berikutnya pengalihan kegiatan usaha. Nah, dalam hal pengalihan kegiatan usaha, jenis kegiatan Bumdesma LKD ini, kegiatan utamanya wajib dana bergulir. Kegiatan utama. Nanti ada pertanyaan, apakah boleh di situ buka toko bangunan? Boleh di situ mungkin kayak usaha lain Bumdesma. Kalau kita di sini yang paling banyak memang toko bangunan, toko kelontong misalnya, atau apalah yang bisa kerjasama antar desa itu. Silakan, tapi pada saat unit usaha BBM ini sudah benar-benar berjalan dengan baik, silakan. Tapi dia pengelolanya terpisah. BBM dia sebagai kegiatan utama, yang kegiatan lainnya wajib dipisahkan, enggak di bawah BBM. Tidak dilakukan pengelolaannya di bawah dana bergulir. Jelas Pak ya, yang di bawah itu kegiatan usaha lainnya termasuk jasa layanan keuangan. Mungkin kan jenis pelayanannya hampir sama. Ini pelayanan keuangan juga DPM, yang lain juga pelayanan keuangan, tapi tetap tidak bisa disatukan, harus dipisahkan. Kemudian DPM itu wajib dilakukan dengan skema tanggung renteng. Tidak ada lagi yang namanya jaminan. Mungkin pasca pengadilan PNPM itu banyak OPK yang sudah menggunakan pengelolaan dengan cara adanya jaminan dari kelompok-kelompok penerima manfaat. Banyak, dan rata-rata OPK seperti itu. Dan kita juga memaklumi kenapa itu dilakukan, karena untuk meminimalisir terjadinya penunggakan. Itu, dan alhamdulillah OPK-OPK yang mengelola dengan baik sampai dengan hari ini. Salah satu cara pengelolaannya itu dengan menggunakan sistem alunan, ya. Namun demikian, dalam transformasi ini itu semua secara keseluruhan kita kembali lagi ke petunjuk teknis operasional PNPM dulu, ya, yang dimuat di dalam Permendes 15 secara keseluruhan. Tidak boleh perorangan. Sekarang kan banyak OPK yang sudah perorangan. Tidak boleh harus dalam kelompok. Itu harus kelompok perempuan, tidak boleh perorangan, tidak boleh menggunakan jaminan. Intinya kita kembali ke pengelolaan yang lama pada masa PNPM. Penerima manfaat. Penerima manfaat diutamakan dari RTM. Kemudian penerima manfaat juga diutamakan dari yang kelompok penerima manfaat yang berhasil, yang sudah berhasil. Artinya dia sudah punya catatan di UPK ataupun di pengelolaan nanti, itu sudah punya catatan dia kelompok yang berhasil. Tuh, jadi itu bisa diutamakan untuk diberikan pinjaman kembali. Kemudian penerima pinjaman yang tidak dapat mengembalikan pinjaman karena kesulitan ataupun gagal melakukan pinjaman ataupun close pinjam ceritanya, itu bisa dilakukan penjadwalan ulang kembali atau restrukturisasi pinjaman. Ini kawan-kawan PK yang lama yang SPPN sudah sangat paham cara penjadwalan ulang
menit lagi dinaikkan. 5 menit Nah, kemudian ini tahapan pembagian hasil usahanya. Jadi dari pengelolaan dana bergulir nanti maupun dari pengelolaan lembaga keuangan desa dari Desma RKD ini itu kan ada hasil usahanya nanti. Nah, untuk hasil usahanya ini akan dibagi dua, yaitu untuk hasil usaha yang ditahan yang akan digunakan untuk pengembalian modal ataupun penambahan modal terhadap pengelola itu sendiri. Kemudian untuk modal pembentukan usaha baru. Berikutnya hasil usaha yang dibagikan. Hasil usaha yang dibagikan ini yang pertama merupakan bagian milik bersama masyarakat di kecamatan tersebut yang bisa dibagi menjadi pemanfaatannya bisa untuk bantuan sosial rumah tangga miskin dan juga bisa untuk pengembangan kapasitas kelompok penerima manfaat. Jadi dari surplus lah istilahnya, dari surplus yang dikelola dari pengelolaan dana tersebut itu bisa digunakan untuk kegiatan sosial dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakatnya. Nah, ini mungkin juga salah satu yang paling penting dalam tahapan sosialisasi hari ini. Ini jadwal yang diberikan berdasarkan oleh kementerian atau dari pemerintah pusat berdasarkan panduan teknis tahapan transformasi ini. Yang pertama, sosialisasi hari ini seharusnya sudah dilakukan di 8 April, tapi kita sudah melewat beberapa hari. Mungkin ya tidak masalah. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana. Kemudian yang kedua, OPK itu wajib melakukan perhitungan aset. Wajib melakukan perhitungan aset, membuat laporan keuangan yang tahunan yang per 31 Desember 2021, sedangkan yang bulanannya itu per 31 Maret 2022. Itu semua diberikan disampaikan kepada BPM, kita sampaikan kepada Bupati melalui BPM dan nanti akan direview oleh inspektorat. Nah, inspektorat melakukan review bukan audit. Ya, inspektorat melakukan review bukan audit. Dan itu sangat berbeda antara review dan audit. Nanti masalah bagaimana perbedaannya kita jelaskan belakangan juga boleh kita terkait waktu. Kemudian ini yang ketiga sudah review oleh inspektorat. Oke, saya ulang sedikit. Laporan itu harus dilaporkan paling telat 22 April. Itu surat mungkin apakah sudah dibagi, surat yang ditujukan kepada zaman untuk UPK itu dapat memberikan laporan-laporannya. Kemudian yang ketiga, inspektorat melakukan review paling lama 15 hari setelah pasca UPK memberikan laporan ke kabupaten. Kemudian yang keempat, sosialisasi di tingkat kecamatan. Setelah keluarnya review dari inspektorat, maka dilakukan sosialisasi di tingkat kecamatan dalam forum 5D. Nanti dalam forum 5D juga akan disampaikan ataupun diekspos hasil review dari inspektorat tadi. Kemudian yang kelima, sosialisasi di tingkat desa. Nah, sosialisasi di tingkat desa ini di dalamnya salah satunya adalah termasuk menyepakati ataupun masyarakat desa menyetujui bergabung dalam Desma RKD. Ya, dan desa itu wajib menyertakan modal untuk Desma RKD ini sebagai persetujuannya dan sebagai pendiri Desma RKD minimal 5 juta. Itu memang sudah diberikan batasan biasanya. Dan ini mungkin akan kita jelaskan lebih lanjut nanti di dalam yang lain. Ya, lanjut. Berikutnya pasca musyawarah desa itu di desa tidak akan dipilih perwakilan untuk menghadiri musyawarah penetapan Desma RKD-nya. Dan itu akan dilakukan paling telat 18 Agustus 2022. Jadi setelah musyawarah sosialisasi di tingkat desa, baru dilakukan musyawarah desa penetapannya untuk menyetujui penetapan Desma RKD. Nah, terkait dengan pembinaan pengawasan dan evaluasi di sini, Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi seperti yang sudah kita lakukan hari ini. Kemudian fasilitasi termasuk pendampingan, konsultasi, asistensi, dan pemberian pedoman. Kami dalam hal ini sebagai TA dan pendamping itu membantu proses ini, melakukan pengelolaan terhadap dilakukannya proses transformasi ini dan memastikan proses dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian juga mungkin ada pelatihan-pelatihan, ada bimbingan teknis dan melakukan pendataan serta identifikasi
Lanjut. Nah, ini mungkin kaitannya dengan pengalihan kegiatan usaha yang untuk pengelola DBM SPNPM yang tidak aktif ataupun usahanya yang sudah beku. Coba kita lihat di sini. Pemerintah kabupaten mengidentifikasi, ini tanggalnya diberi pada batasan 13 Mei yang tidak memberikan laporan. Jadi di tanggal 13 Mei itu pemerintah kabupaten harus melakukan identifikasi terhadap pengelola DBM yang tidak memberikan laporan sampai dengan batas waktu 22 April. Ya, jadi ditunggu dari 27 kecamatan ini. Kalau ada yang tidak bisa memberikan laporan, itu batasannya sampai 22 April. Nah, itu dibagi dalam dua kondisi. Yang pertama, apabila tidak ditemukan kegiatan usaha sudah tidak ada lagi, pengurus sudah tidak ada lagi, kelompok penerima manfaat juga sudah tidak jelas lagi, serta asetnya juga tidak bisa ditelusuri lagi. Nah, maka pemerintah kabupaten melaporkan kepada gubernur untuk gubernur melakukan pembinaan dan dukungan penanganan masalah serta melaporkannya kepada menteri. Ya, kemudian yang kedua, dalam hal ditemukan pengelolaan kegiatan DBM yang tidak sehat, kalau tadi kan memang sudah mendengar, nggak dapat apapun. Tapi yang kedua, masih ada pengelolanya tapi tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, kemudian gagal dalam melaksanakan kegiatan. Nah, pemerintah daerah dapat melakukan audit keuangan, restrukturisasi modal, restrukturisasi kepengurusan dan pembinaan tata kelola kelembagaannya. Gitu ya. Nah, ini juga sangat penting. Mungkin Pak bertambah waktunya sedikit ya Pak Said. Ketentuan peralihan. Pertama, bagi yang sudah menjadi BUMDes bersama. Bagi yang sudah menjadi BUMDes bersama dan mengikuti pasca PP 11, BUMDes bersamanya pasca PP 11, maka itu tetap dilakukan penyesuaian dengan Permendes 15. Kita lihat apakah sesuai atau tidak. Kita di Aceh Utara seperti saya sampaikan di awal tadi, Muara Batu yang baru melakukan. Jadi ada tahapan yang ketiga di Muara Batu. Karena pada saat itu kalau nggak salah baru hari sosialisasinya itu hari itu baru keluar PP Permendes 15-nya. Betul itu Pak saya waktu itu ya. Waktu sosialisasi di Muara Batu sudah ada Permendes 15? Belum, masih PP 11. Jadi tahapan-tahapan Musdeso Musdes sosialisasi, kemudian review inspektorat juga yang paling penting itu terlewati di Muara Batu. Ya. Kemudian jadi wajib melakukan penyesuaian. Nah, bagi yang sudah berbadan hukum bukan BUMDes, PT misalnya ada kita di sini yang PT, tapi selain PT kalau salah nggak ada. PT yang ada satu kecamatan, ya itu harus melakukan pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Jadi wajib dibubarkan. Ya. Kemudian pengajuan pembubaran badan hukum dilaksanakan berdasarkan gelar musyawarah antar desa. Ya, mengenai kesepakatan pembubaran ini. Kemudian jika terdapat kurang dari 2 desa dalam satu kecamatan, pembentukan dilakukan dengan ketentuan. Ini maksudnya pengelola kegiatan DBM bergabung dengan BUMDesma kecamatan lain, hanya satu desa dalam satu kecamatan itu yang mau membentuk. Saya rasa mungkin kita ada cara nggak mungkin hanya satu desa yang setuju. Contoh misalnya gini, di Banda Baru itu ada 9 ya. Banda Baru 9 desa yang sepakat mendirikan BUMDesma LKD ini yang setuju, walaupun di Banda Baru itu 9 desa itu semua menerima manfaat, dulunya ada kelompok semua. Tapi yang setuju hari ini mau mendirikan BUMDesma kan satu. Jadi desa itu bisa bergabung dengan kecamatan lainnya. Ya. Kemudian pengelola kegiatan DBM, tapi kita berharap jangan sampai ada kecamatan seperti itu. Ya. Kemudian pengelola kegiatan DBM bergabung dengan pengelola kegiatan DBM SPNPM pada kecamatan lain untuk membentuk BUMDesma ini saya sampaikan tadi. Terakhir, jika terdapat program yang serupa atau berkaitan dengan kegiatan dana bergulir masyarakat, dapat diintegrasikan pengelolaannya untuk dibentuk menjadi unit usaha atau dikelola oleh BUMDesma. Tapi kondisi yang terakhir ini itu pada saat BUMDesma LKD ini dan DBM ataupun pengelolaan dana bergulir itu sebagai kegiatan utama
kita pikirkan untuk membentuk unit usaha